Kita tahu di bulan Juli ini kita melihat begitu banyak akan hal-hal yang terjadi, khususnya kita melihat secara jumlah, khususnya di Indonesia, setiap orang yang terjangkit di dalam COVID-19 yang terinfeksi, itu kurang lebih ada 60.000 lebih. Dan kita melihatnya satu jumlah yang terus-menerus setiap hari naik 1.000, dan kita melihat ini menjadi satu hal. Di satu sisi kita bersyukur karena yang sembuh banyak, tetapi kita juga tahu bahwa ini adalah satu hal di mana yang terjangkit juga banyak. Maka ini juga menjadi satu PR, khususnya bagi Indonesia, untuk bagaimana pemerintah dengan hikmat bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan, untuk mereka bisa menjalankan setiap policy-policy, khususnya di daerah lokal, khususnya di daerah domestik, untuk mereka bisa menjalankan setiap hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan menyadarkan masyarakat di dalam menjaga diri. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan khususnya di dalam akan pembahasan kita, yaitu kita akan masuk di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Saudara, kenapa di dalam era pandemik ini kita membicarakan tentang kitab Pengkhotbah? Karena kita melihat di era pandemik ini sudah terlalu banyak akan hal-hal yang mengagetkan dunia. Kita melihat begitu banyak akan perusahaan-perusahaan yang besar luar biasa. Akhirnya kita melihat pada bulan Juli, banyak sekali pengumuman yang terjadi. Sudah banyak hal yang mengagetkan, banyak hal yang membuat kita seharusnya sadar bahwa usaha mereka yang mereka bangun puluhan tahun, hanya 6 minggu saja, akhirnya mereka mengatakan bahwa usaha mereka bangkrut. Kita melihat ada satu usaha-usaha yang begitu beken, misalnya seperti Victoria's Secret, yang begitu terkenal, tetapi akhirnya di bulan Juli ini mereka mengumumkan bankrupt. Lalu kita melihat ada satu garment China, yaitu La Chapelle, yang begitu banyak untuk menjadi konsumsi fashion bagi anak-anak, khususnya milenial, tapi khususnya di bulan Juli ini, mereka mengumumkan bahwa mereka menutup 4.000 lebih akan toko mereka. Lalu juga kita melihat orang milenial suka Zara, dan Zara pun juga mengatakan menutup 1.200 toko. Chanel juga mengatakan bahwa produksi desain tasnya akan di-stop untuk bulan Juli ini. Dan kita melihat Hermes juga melakukan hal yang sama. Kita melihat brand-brand yang begitu mewah di dunia ini sudah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan produksi mereka pada bulan Juli ini. Bahkan kita melihat Nike juga adalah salah satu perusahaan yang sebenarnya sangat milenial dan juga sangat banyak dikagumi oleh anak muda. Tapi justru mereka mengadakan PHK untuk gelombang kedua karena mereka tidak sanggup lagi. Saudara, Starbucks juga sama, menutup 400 toko secara permanen di dalam bulan Juli ini. Saudara, hanya di bulan Juli ini kita melihat banyak pengumuman ini. Bahkan Airbnb juga mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan akan satu hal, bahwa usaha mereka sudah hancur. Di dalam 12 tahun mereka merintis, hanya dalam 6 minggu Airbnb sudah di ambang kehancuran. Saudara, ini adalah satu tantangan yang begitu besar melihat arti hidup manusia yang selama ini diukur dengan materi, akhirnya satu persatu kita melihat mereka mengumumkan bankruptcy mereka masing-masing. Mereka yang mengejar uang, memperoleh harta, dan sebagainya, akhirnya satu demi satu mengatakan hanya hitungan minggu saja harta mereka hilang, hancur, dan bahkan kita melihat di bulan Juli ini juga Mark Zuckerberg, dia kehilangan 120 miliar dolar, khususnya di dalam setiap apa yang menjadi pendapatannya. Karena apa? Karena begitu banyak akan hal-hal yang selama ini menjadi akan bagian di dalam usahanya, sekarang no more, karena kerugian demi kerugian. Maka saudara, kitab Pengkhotbah, biarlah dapat menjadi satu kitab yang senantiasa memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana dunia yang sudah di dalam keadaan yang seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita tetap secure. Apapun situasi yang akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya, bagaimana iman kita menuntun
menghadapi setiap hari-hari kita. Maka saudara, mari kita membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama 17 ayat ini. Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai 17. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa. Siapakah yang mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi ke tempat yang kurus, dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Adalah suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Ini itu yang menyertai di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatakanlah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala perkara pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita sama-sama dengar dengan kusuk di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama berdoa, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita, sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Dan saudara doakan saya, saudara doa untuk dirimu, dan juga doakan untuk rekan-rekan yang lain. Minta buka suara kita bersama berdoa. Pada surga, kami bersama-sama memohon kepada Tuhan pada hari ini, khususnya kami yang beribadah pada hari ini, dari berbagai macam tempat, baik yang ada di China, yang baik yang ada di Taiwan, baik yang ada di Indonesia. Kami berdoa kepada Tuhan, bila Tuhan yang menjaga setiap kami semua pada hari ini, di mana kami yang pada hari ini berkumpul. Mohon Tuhan mendengar doa kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan sungguh. Dan kami tahu ya Tuhan, kami sangat bergantung dengan signal internet, khususnya untuk kami dapat menelaah setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami diberikan belas kasihan oleh Tuhan, untuk kami dapat mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik, untuk kami mencerna kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, kita pengkhotbah, memberikan konklusi kehidupan dari pasal yang pertama sampai pada pasal yang ke-8. Kita melihat bagaimana konklusi yang sama terus dimunculkan, yaitu bahwa hidup itu adalah sia-sia. Hidup adalah meaningless. Hidup adalah vanity. Nah, saudara, kita perlu untuk memahami kenapa pengkhotbah memiliki konklusi seperti itu. Nah, pada saat kita tahu pengkhotbah adalah orang percaya, apakah orang percaya berarti harus hidup di dalam sebuah konklusi bahwa hidup itu adalah sebuah kepesimisan? Saudara, hari ini kita membahas pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kita akan membaginya di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah dalam ayat yang pertama, saudara. Kita melihat di mana pengkhotbah memulai pasal 8 dengan membicarakan tentang are you a wise person? Apakah kita adalah orang-orang yang berhikmat, saudara? Saudara, kenapa orang berhikmat menjadi penting? Saudara, ini tidak bisa lepas dari kitab pengkhotbah, di mana pengkhotbah adalah orang yang berhikmat. Salomo adalah seorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo adalah hikmat. Maka the man of wisdom ini menjadi satu gelar yang diberikan khususnya kepada Salomo karena wisdomnya, karena hikmatnya itu menjadi sebuah identitas di dalam dirinya. Nah, saudara, kita melihat sampai begitu banyak budaya-budaya, begitu banyak raja-raja, bahkan ratu-ratu, mereka datang kepada Salomo untuk meminta hikmat daripada Salomo. Maka pada saat kita melihat, ini menjadi penting. Berhikmat itu adalah sesuatu kelebihan. Dan saudara, orang yang berhikmat, dia adalah orang yang bisa melihat segala sesuatu di dalam tatanan yang baik. Maka saudara, wise man can explain everything. Orang yang berhikmat, dia bisa menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus begini, dan kenapa harus begitu. Nah, kita melihat dalam kitab suci, man of wisdom bukan hanya seorang yang bernama Salomo, saudara. Tapi kita juga melihat di dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa man of wisdom itu ada banyak. Contoh yang kita bisa dalam kitab suci adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf. Kita melihat mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai wise man. Kenapa, saudara? Daniel adalah seorang yang bisa membaca mimpi raja. Yusuf juga bisa membaca akan mimpi raja. Dan kita melihat bagaimana Musa juga sama. Musa adalah seorang yang kita bisa katakan sebagai man of wisdom. Why? Kenapa? Karena dia menuliskan 5 kitab Pentateuch. Kitab Kejadian, kita melihat bagaimana kitab Kejadian bicara tentang asal mula akan seluruh dunia ini. Nah, saudara, kalau tidak ada wisdom pada diri Musa, maka dia bisa menuliskan kitab itu di dalam kekacauan. Tapi justru kita melihat kitab Kejadian ditulis oleh Musa, yang jelas-jelas Musa belum lahir di dalam momen kitab Kejadian. Tapi justru dia menuliskan kitab Pentateuch itu, semua itu dimulai dari wisdom. Maka saudara, kalau kita melihat di situ, Musa bisa menuliskan 5 kitab itu, jika tidak ada wisdom, maka tidak mungkin semuanya bisa menjadi standar bagi kita semua. Bahkan kita melihat di dalam kitab suci, ada yang namanya Stefanus. Stefanus dikatakan sebagai seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dan seorang penatua yang dipakai Tuhan. Nah, dia sampai juga dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang wajahnya begitu terang, wajahnya begitu bersinar seperti malaikat. Nah, saudara, itu adalah satu hal yang saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul. Nah, tapi yang saya mau katakan bahwa bagian ini dibuka dengan pasal ayat yang pertama, yaitu adalah siapakah seperti orang berhikmat? Siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadi wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, saya akan bacakan, saudara. Kisah Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 6, ayat yang
15. Dikatakan, saudara, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Sudah menggambarkan bagaimana setiap apa yang ada pada diri Stefanus, dia bukan sekedar orang yang penuh hikmat, tapi wajahnya memancarkan kemuliaan, menggambarkan akan satu hal. Dia bukan main-main sebagai wise person, tapi dia adalah seorang yang diberikan kemuliaan, terang di dalam wajahnya. Kenapa? Karena dia memberitakan akan apa yang bijaksana. Tetapi saudara, di satu sisi kita melihat Daniel dipakai Tuhan. Kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan. Kita melihat bagaimana seperti Musa dipakai Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Stefanus dipakai Tuhan. Luar biasa di dalam wisdom, di dalam bijaksananya. Tapi tahukah saudara, mereka orang adalah dikatakan wise persons. Tapi kita juga melihat di dalam kisah hidup mereka, bagaimana mereka tidak dimengerti oleh dunianya. Di mana kita melihat mereka harus rela ditolak oleh dunianya. Mereka rela ditolak, tidak dimengerti oleh orang-orang dunia yang bodoh dan fasik. Saudara, kita melihat di dalam kitab suci Musa, gara-gara kebebalan hati dari bangsa Israel untuk terus bersungut-sungut, akhirnya kita melihat Musa pun akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan sehingga akhirnya pada saat dia jatuh di dalam dosa, kenapa? Karena dia memukul akan meribah. Dan tidak boleh dipukul 2 kali, dipukul 1 kali. Tapi akhirnya tidak minta kepada Tuhan, dia pukul dengan emosi. Dan akhirnya waktu dia pukul dengan emosi, akhirnya Tuhan mengatakan, kamu sudah tidak sesuai firman Tuhan. Maka akhirnya dihukumlah Musa dengan apa? Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Padahal Musa diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk Kanaan. Saudara, ini menjadi satu hal yang kita perlu untuk pikirkan. Bagaimana Musa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi waktu bangsanya yang sangat-sangat bersungut-sungut menyebabkan emosional dari seorang pemimpin. Dan waktu seorang pemimpin emosional, akhirnya kita melihat gara-gara emosinya, dia melakukan kesalahan yang fatal. Dan waktu kesalahan yang fatal itu terjadi, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya kalau kita mengatakan, yang menyebabkan terjatuhnya akan Musa, siapa? Salah satunya kita bisa katakan, memang Musa salah sendiri. Tapi satu sisi yang lain kita melihat kenapa bisa demikian terjadi. Karena sungut-sungutnya bangsa Israel. Maka sudah waktu kita melihat hal seperti ini, Musa nggak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, saya pada saat membayangkan kisah ini, saya sangat tidak bisa terima. Kita diutus oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaannya, dan karena gara-gara setiap orang yang kita layani justru dengan sungut-sungut dan akhirnya menggeser akan setiap posisi Musa, sehingga yang seharusnya bisa membawa bangsa Israel masuk bersama-sama, tapi justru akhirnya terjadi bangsa Israel boleh masuk, Musa tidak boleh masuk. Padahal yang bersungut-sungut adalah bangsa Israel, tapi kenapa justru Musa tidak boleh masuk, bangsa Israel boleh masuk? Maka saya pada saat membayangkan hal ini sangat tidak adil. Karena pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, kita melihat setiap orang-orang yang mengerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya karena satu hal emosional, akhirnya kita melihat seluruh tindakannya tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi justru yang menyebabkan emosional, justru menerima anugerah lebih besar. Sudah kadang-kadang kita melihat hal seperti ini sangat tak gampang. Kalau memang kita semua melihat kepada future, saudara, seringkali orang-orang yang dipakai Tuhan menerima hal-hal yang sangat-sangat, kalau kita lihat secara manusia, unfair. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat untuk di saat seseorang tidak diberikan kesempatan, kita percaya Tuhan memberikan akan hal yang berbeda, hal yang lebih daripada sekedar Kanaan. Sudah waktu saya baca tentang Musa, saya percaya adalah seorang yang paling lonely di dalam pelayanan. Kenapa? Dia sudah melakukan yang paling the best. Tapi pada saat sampai pada akhirnya, dia nggak diizinkan masuk ke tanah perjanjian.
Dan dia hanya menunggu di atas gunung melihat bangsa Israel, 2 juta orang masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, banyak sekali akan pertanyaan, apakah Musa mati atau tidak. Saudara, banyak pertanyaan tentang Musa mati, bahkan ada yang menuliskan bagaimana pada saat Musa mati, malaikat Mikael turun untuk menguburkan. Tapi juga akhirnya setelah menguburkan, iblis juga menginginkan akan apa yang namanya mayatnya. Sehingga akhirnya kita melihat justru di dalam kisah itu terjadi sebuah misterius. Apakah sungguh-sungguh Musa mati atau kedua, yaitu adalah Musa bangkit dari kematian. Saudara, saya sangat kaget karena kisah itu, pada saat kita hanya melihat kepada kisah itu saja, maka kita akan melihat itu adalah sebuah misteri. Tapi pada saat di dalam kejadian, Yesus berada di atas gunung, lalu akhirnya terjadi transfigurasi. Yang muncul adalah Elia. Elia tidak mati, tapi Elia dibawa dengan kereta yang berapi-api untuk naik ke surga. Dan transfigurasi, yang satu adalah Elia, yang satu adalah Musa. Pertanyaannya, apakah Musa mati? Sudah, adalah sebuah kemisteriusan bahwa Musa apakah sungguh-sungguh sudah mati. Tapi kita percaya bahwa Musa jika memang mati, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada Musa untuk apa? Untuk Musa bangkit kepada kematian. Saudara, kalau tidak, kenapa harus ada transfigurasi adalah Musa dengan Elia? Elia tidak mati. Tetapi kita melihat juga siapa yang namanya si Musa. Musa juga berada di situ. Berarti bukankah berarti Musa juga tidak mati? Saudara, saya percaya ada satu tafsiran yang mengatakan Musa memang di dalam masanya dia sudah tua, maka sudah waktunya dia mati. Tetapi itu di dalam akan kematiannya, di situ Tuhan memberikan kebangkitan kepada dirinya. Saudara, ini tafsiran yang sangat-sangat mengagetkan saya. Kenapa? Karena dia mau menggambarkan siapa yang ada pada Elia. Elia adalah yang menerima anugerah untuk apa? Menerima anugerah untuk tidak mati secara fisik. Tetapi Musa, dia ditafsirkan mati, tapi dia diizinkan Tuhan untuk dibangkitkan kembali. Khususnya untuk apa? Dibangkit kembali untuk menjadi orang yang mewakili Tuhan Allah di dalam sejarah manusia untuk melihat bagaimana Musa yang kelihatannya gagal di dalam membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi di mata Allah Musa tetap adalah hamba yang spesial di mata dia. Saudara, ini menjadi satu hal kita melihat. Are we the wise persons? Apakah kita adalah orang-orang yang penuh hikmat bijaksana? Saudara, kalau kita adalah orang bijaksana, kita pasti diizinkan Tuhan untuk apa? Diizinkan Tuhan untuk hati dikecewakan. Kalau saudara adalah seorang yang penuh bijaksana, saudara akan seperti Musa yang mungkin dijengkelkan oleh orang-orang yang bukan hanya orang-orang di luar sana, tapi kadang juga dijengkelkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita melihat Daniel. Daniel adalah seorang yang juga sangat menjaga hidupnya. Tapi kita melihat bagaimana waktu raja mengatakan bahwa apa? Sembahlah patung. Tapi waktu dia mengatakan tidak. Karena yang hanya ku sembah adalah hanya Tuhanku. Akhirnya dia dimasukkan di dalam gua singa. Dan waktu dimasukkan gua singa, raja sangat sayang dengan Daniel. Tapi dia juga tahu kalau kau tidak menyembah Baal, maka kamu sudah melanggar. Tapi pada saat dia dimasukkan gua singa, akhirnya berhari-hari, waktu akhirnya gua singa itu dibuka, akhirnya dilihat Daniel masih hidup. Ini menunjukkan akan satu hal, yaitu apa? Menunjukkan betapa menjadi seorang yang bijaksana ditolak oleh dunia adalah hal biasa. Dan kita melihat juga Sadrak, Mesak, Abednego juga sama, menjaga sebuah integrity of life. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam dapur api. Dan waktu dimasukkan di dalam dapur api, di situ justru dia mengatakan, kalau Tuhan tolong saya, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan mengingkari iman saya. Saudara, what kind of integrity di situ?
Dan kita melihat sampai akhirnya, kita melihat Tuhan memberikan belas kasihan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang bijaksana ini. Sehingga akhirnya apa? Dia dapat menjadi showcase bagi bangsa yang menjajahnya. Nah, saudara, kita juga melihat Yusuf dipenjarakan, padahal dia tidak melakukan dosa. Tetapi akhirnya kita juga melihat dia akhirnya memperoleh akan bijaksana Tuhan. Yaitu apa? Dia dipercaya menjadi seorang Perdana Menteri. Saudara, bukankah mereka adalah wise man? Stefanus juga sama. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi akhirnya dia berkhotbah, mengatakan bahwa apa? Bahwa jangan hanya mencintai bait suci, karena bait suci itu adalah seluruh ciptaan. Maka kita bukannya berkhotbah hanya untuk satu bait suci saja, tapi berkhotbahlah untuk seluruh ciptaan. Kenapa? Karena seluruh ciptaan ini adalah bait sucinya Tuhan. Tetapi akhirnya, gara-gara khotbahnya dia yang menyinggung hati, akhirnya apa? Akhirnya Stefanus dirajam batu. Saudara, bukankah mereka adalah wise men? Mereka adalah wise persons. Tetapi saudara, mereka mengalami hal-hal yang seperti itu. Mereka menerima sebuah hal yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Orang yang berhikmat harusnya hidup dengan sangat-sangat penuh bijaksana. Dan mereka hidupnya seharusnya selalu bisa dijaga oleh Tuhan. Tapi saudara, banyak kisah-kisah menggambarkan bagaimana banyak dari mereka pun. Di satu sisi ada yang ditolong Tuhan, tapi satu sisi juga ada yang menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Saudara, kita percaya Stefanus, waktu dirajam batu, semua orang akan menganggap kasihan dari kamu orang yang berbijaksana. Tapi saudara, justru kita melihat kenapa Stefanus meskipun mati konyol, tapi dia adalah orang yang sangat berbahagia. Kalau sudah melihat dalam kitab suci, mereka melihat kepada langit. Mereka melihat Yesus ada di sebelah Allah Bapa. Dan melihat Yesus berdiri di sebelah Allah Bapa. Kenapa dia berdiri? Karena dia membela akan seorang yang bernama Stefanus. Kalau kita melihat dalam kitab suci, banyak tertulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara tidak akan pernah menemukan satu ayat yang berkata Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi di dalam konteks Stefanus, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdiri kenapa? Karena dia membela setiap apa yang sudah dikerjakan oleh Stefanus. Dirajam oleh batu, tetapi Tuhan menjamin hidupnya. Saudara, orang-orang berhikmat mungkin secara hidup di dalam dunia ini sangat-sangat tragis. Sangat-sangat tersendiri. Tetapi Tuhan senantiasa akan memberikan akan jalan bagi mereka. Kenapa? Karena yang membuat hikmat mereka bersinar bukan mereka. Karena yang membuat hidup mereka bersinar bukan mereka. Karena wajah mereka bisa bersinar bukan karena mereka. Karena kita percaya dalam kitab suci ada satu bagian di dalam Bilangan pasal 6 ayat 25 yang seringkali saya kutip pada saat doa berkat. Di situ muncul akan satu kalimat yaitu apa? The Lord make his face shine upon you. Itu Tuhan Allah yang memberikan sinar itu, yang menyatakan sinar itu kepada kita semua. Kenapa? Karena dialah yang menyinari dengan wajahnya dan yang memberikan kasih karunia. Saya akan bacakan, saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudara, ini adalah satu hal. Kenapa orang bisa berbijaksana? Itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepinterannya, bukan karena banyak pengalamannya. Tidak. Saudara, banyak orang punya kepintaran, banyak orang punya kepercayaan atau kebijaksanaannya sendiri. Tapi apa yang tidak mereka punya adalah di saat the Lord make his face shine upon them. Yang nggak ada adalah Tuhan turut serta di dalam hikmatnya. Tuhan turut serta di dalam totalitas hidupnya. Saudara, kita percaya sehikmat-hikmatnya mereka tetap orang berdosa. Daud pernah berzina.
Kita melihat bagaimana Musa pernah jatuh dalam kesombongan. Dan kita melihat juga orang-orang yang di dalam kitab suci. Misalnya adalah Yusuf. Yusuf memang adalah seorang yang sangat bijaksana. Tapi kita juga melihat Yusuf adalah orang yang juga sangat-sangat lemah di dalam apa? Sangat-sangat lemah secara karakter. Maka dia cuma adalah seorang yang bisanya taat, kurang ambisius, kurang bisa untuk memiliki akan satu hal untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi dia adalah seorang yang penakut, seorang yang nggak tahu harus ngapain. Tapi Tuhan make it possible untuk dia bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Saudara, maka ayat pertama ini menjadi bagian pertama pengkhotbah mengatakan bahwa hikmat bijaksana adalah penting. Tapi tahukah bahwa pada saat Tuhan mau memakai kita sebagai orang berbijaksana, dunia mungkin akan melukai hatimu. Dunia mungkin akan menertawakanmu. Dunia mungkin akan menginjak-injak kamu. Tapi tahukah engkau bahwa pada saat engkau menerima hikmat Tuhan, menerima akan the greater knowledge dari Tuhan, engkau adalah orang yang dijagai oleh Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan terus akan terpampang di dalam dirimu, meskipun engkau harus menerima setiap tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada, yang sia-sia di dalam hidup itu. Saudara, maka ini hal yang pertama. Pengkhotbah mengatakan, are you a wise person? Apakah engkau orang yang berhikmat? Kalau kau adalah orang yang berhikmat, apakah engkau mengikuti hikmat Tuhan? Kalau engkau mengikuti hikmat Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, the Lord make His face shine upon you. Tapi waktu kita hidup dalam hikmat yang bukan dari Tuhan, what a shame di dalam kehidupan kita. Adalah sesuatu yang memalukan di dalam hikmat kita. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih daripada Tuhan. Saudara, maka pengkhotbah memulai dengan sebuah hal. Siapakah orang yang berhikmat itu? Maka orang yang berhikmat adalah di saat Tuhan hadir di dalam hidup seorang yang berhikmat. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki kehidupan orang berhikmat? Saya pasti akan berkata, saya mau jadi orang yang berhikmat. Tapi bagaimana saya bisa menghidupi kehidupan berhikmat? Bagaimana saya bisa belajar untuk berhikmat? Saudara, bagian yang kedua, ayat 2 sampai ayat 8, ini mengajarkan kepada kita yaitu reason to wise living. Yaitu adalah alasan-alasan bagaimana kita bisa belajar menghidupi apa yang namanya hikmat, saudara. Nah, saudara, di dalam hal ini, pengkhotbah memakai contoh. Pengkhotbah memakai sebuah gambaran bagaimana kita belajar untuk menghidupi apa yang namanya kehidupan berhikmat, saudara. Dan saudara, di sini kita melihat ayat 2 sampai ayat yang ke-8, pengkhotbah memakai contoh yaitu dealing with the king. Yaitu adalah kita belajar bagaimana kita berhadapan dengan raja. Di sini kita melihat ini adalah contoh yang pengkhotbah mau katakan. Yaitu apa, saudara? Yaitu bagaimana kita berhadapan dengan raja. Saudara, kalau kita berhadapan dengan raja, maka kita akan memiliki banyak sekali hal-hal yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Seringkali kita menjalani hidup itu biasa-biasa saja, kita berkata dengan biasa-biasa saja, tapi waktu kita berhadapan dengan raja, mungkin kita akan langsung memperbaiki bahasa kita memperbaiki attitude kita mungkin kalau berhadapan sama orang lain pakai celana pendek, oke, tapi waktu kita bertemu dengan raja, langsung kita pakai baju yang sangat rapi. Ya. Maka kita akan merubah banyak hal, merubah bahasa kita, merubah attitude kita merubah semuanya. Nah, saudara, dealing with the king, kalau kita berhadapan dengan raja, maka kita melihat bagaimana ini adalah gambaran yang pengkhotbah mau ajarkan kepada kita untuk bagaimana kita belajar untuk menempatkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang yang berhikmat itu tahu bagaimana menempatkan dirinya dan tahu betapa dia ini adalah orang yang bergantung sekali dengan anugerah Tuhan. Maka reason to wise living, kita percaya akan satu kalimat yaitu apa? We must know your place, we must know our place,
and know the God's grace. Kita harus tahu tempat kita ada di mana, dan kita juga harus tahu bahwa kita ini orang yang sangat bergantung dengan anugerah Tuhan. Nah, kita melihat pengkhotbah menggambarkan itu, betapa kita adalah orang yang harus tahu tempat kita, tapi dia juga mengajarkan kita bahwa kita perlu tahu bahwa kita butuh anugerah Tuhan. Contoh yang dia gambarkan adalah di dalam 5 poin. Pertama yaitu apa? Pertama yaitu waktu kita berhadapan dengan raja, kita tidak boleh kurang ajar sama raja. Ya. Tapi kita perlu punya ketaatan kepada raja. Kita harus punya obedience terhadap raja. Saudara, mungkin kita melihat bagian ini, mungkin kita akan berkata bahwa apa? Masa sih kalau rajaku nggak benar gimana? Masa aku harus mengikuti raja gue yang nggak benar itu? Ya. Kalau kita melihat, saudara, di dalam konteks bangsa Israel, bangsa Israel dulu tidak ada raja, saudara. Tapi kita melihat raja itu adalah satu hal diangkat oleh siapa? Kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, Saul, Raja Saul, itu adalah raja yang menjadi raja bukan karena Tuhan yang milih. Tapi Saul menjadi raja karena bangsa Israel yang pilih. Jadi mereka pilih akan siapa namanya? Saul, Raja Saul, untuk menjadi raja. Tetapi saudara, di dalam sejarah Israel kita melihat Israel rajanya bukan ditentukan oleh rakyat, tapi justru yang memilih adalah Tuhan Allah. Nah, waktu akhirnya kita melihat bangsa Israel memilih Saul untuk menjadi raja, Tuhan marah, sudah. Tapi Tuhan pun berkata, biarkan apa yang dimau oleh rakyat. Akhirnya Saul menjadi raja, tapi akhirnya kita tahu Saul yang menjadi raja itu akhirnya menjadi jahat. Sehingga akhirnya menjadi jahat. Tuhan memilih Daud menjadi raja. Dan waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja, dan akhirnya singkat ceritanya, Daud menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan, dan Saul menjadi raja karena pilihan rakyat. Dan akhirnya kita melihat Daud meskipun kita katakan sebagai raja yang tidak sempurna, tapi dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, dan raja yang dipilih, yang diangkat oleh Tuhan, dia adalah raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Meskipun yang diberikan oleh hikmat oleh Tuhan adalah orang yang nggak sempurna, tapi hikmat Tuhan tidak meninggalkan dia. Salomo kita percaya adalah raja yang juga diberikan akan pilihan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Tapi kita juga tahu Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, tapi saudara, Salomo juga adalah orang yang tidak sempurna di dalam kehidupannya, tapi hikmat Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudara, maka kita melihat menjadi seorang raja adalah diangkat oleh Tuhan. Menjadi seorang raja dipilih oleh Tuhan. Menjadi seorang raja ditentukan oleh Tuhan. Maka waktu dia ditentukan oleh Tuhan, maka sebagai rakyat harus menaati apa yang dikatakan oleh raja. Kenapa? Karena raja dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dan ditentukan oleh Tuhan. Maka kalau Allah menentukan raja, berarti rakyat harus menerima, belajar menaati bahwa Tuhan yang sudah memilih, maka rakyat tidak bisa melakukan revolusi. Rakyat tidak mungkin dapat melawan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Maka itu adalah bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah bangsa Israel. Raja harus didengar. Kenapa? Karena raja ditentukan oleh Allah. Karena raja dipilih oleh Allah. Karena raja diangkat oleh Allah. Berarti di sini pengkhotbah mau mengajarkan apa? Otoritas Tuhan Allah adalah otoritas yang absolut. Dan otoritas Allah yang absolut memberikan akan anugerah hikmat kepada siapapun yang dipilih. Maka saudara, maka pada saat sudah ada kedaulatan Allah, sudah ada ketentuan Allah, sudah ada pemilihan Allah, maka setiap yang diangkat, yang ditentukan, yang dipilih oleh Allah, maka kita perlu belajar menaati dan mengikutinya. Nah saudara, waktu kita melihat menjadi seorang raja di zaman itu adalah bukan cuma sekedar menjadi seorang raja. Kalau kita melihat Salomo, dia semakin selain adalah seorang raja, dia juga dicatat sebagai seorang yang melihat akan keadilan dan ketidakadilan, dan dia bagaimana harus menjadi hakim
untuk bicara apa yang benar dan apa yang salah. Saudara, contohnya waktu Salomo melihat ada dua ibu yang mengklaim ini anaknya, dan akhirnya dengan hikmat bijaksana apa yang dilakukan oleh Salomo. Salomo mengatakan, kalau memang ini adalah hal di mana kamu dan kamu menganggap ini adalah anakmu sama-sama, oke, kalau gitu bayi itu kita potong jadi dua, satu separuh kasih kamu, separuh kasih kamu. Akhirnya yang satu berkata, iya itu adil. Tapi yang satu bilang, jangan dipotong. Dan dari situ akhirnya ditemukan bahwa yang minta keadilan separuh-separuh itu jelas bukan ibunya. Tapi yang bilang jangan, itu adalah ibu yang asli. Maka dengan penuh bijaksana itu, kita melihat menjadi seorang raja, ditentukan, diangkat, dan dipilih oleh Tuhan. Di situ diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan hikmat yang diberikan, kita perlu belajar untuk menaatinya. Maka saudara, apa yang tercatat di dalam kitab ini tidak lepas dari konteks sejarah waktu itu. Maka menaati raja itu adalah kita belajar menaati otoritas Tuhan Allah. Kenapa saudara? Karena dia adalah hamba Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam perjanjian baru di dalam Roma pasal 13, saudara menemukan Paulus juga mengajarkan untuk kita belajar menaati pemerintah. Meskipun pemerintah kadang-kadang adalah pemerintah yang bobrok, tapi Tuhan memberikan kesempatan melalui setiap pemerintah-pemerintah itu untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau mereka gagal melakukannya, itu bukan kegagalan kalian, bukan kegagalan kita, tapi pemerintah itu yang sudah gagal. Dan pemerintah gagal, Tuhan tidak akan main-main untuk menghancurkan maupun juga akan melenyapkan pemerintah yang tidak beres. Kita melihat seperti Hitler, kita melihat seperti Stalin, kita melihat seperti siapa yang namanya Karl Marx. Mereka menjadi seorang yang sangat-sangat kelihatannya penuh kuasa. Tapi setelah dia mati, maka apa yang terjadi? Semuanya akhirnya menjadi hal. Di zaman Karl Marx, akhirnya orang tahu bahwa Karl Marx orang gila. Akhirnya setelah Stalin mati, orang tahu bahwa Stalin tidak seharusnya diingat seumur hidup. Dan sebagainya. Maka saudara, pelajaran yang pertama yang pengkhotbah ajarkan khususnya untuk dari ayat 2 sampai 8. Yang pertama yaitu belajar menaati raja. Belajar menaati pemerintah. Kenapa? Karena dia adalah pemerintah yang diberikan otoritas oleh Tuhan Allah. Kalau dia salah menggunakan otoritas, itu salah mereka. Tapi kalau mereka menggunakan dengan apa yang penuh hikmat bijaksana, maka di situ dia taat kepada Tuhan. Setelah itu hal yang kita lihat. Lalu kedua juga dikatakan bahwa apa? Jangan terlalu tergesa-gesa untuk meninggalkan pemerintahan itu. Jangan terlalu tergesa-gesa meninggalkan raja itu. Saudara, jangan sembarangan kalau kita pakai bahasa politik. Jangan sembarangan walk out. Jangan sembarangan mundur. Jangan sembarangan untuk meninggalkan. Kenapa, saudara? Karena dia adalah satu pemimpin atau raja yang masih diberikan oleh Tuhan jalan. Saudara, setidak sempurnanya seorang berhikmat, tapi waktu Tuhan sudah memilih dia, sudah memakai dia, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan. Saudara, kita melihat Daud jatuh di dalam perzinahan, raja yang gagal di dalam perzinahan. Tapi akhirnya kita melihat di mana Tuhan tetap menuntun kehidupan dia. Mungkin kita seringkali melihat kejelekan orang, kita langsung memberikan judgment kepada dia. Dan waktu kita memberikan judgment kepada dia, akhirnya apa? Kita tergoda untuk apa? Meninggalkan dia. Saudara, betapa kita melihat mencacati orang itu gampang banget. Tapi meskipun orang itu cacat, tapi waktu kita tetap mengikuti bersama-sama dengan dia di dalam Tuhan, saudara, kita akan percaya bahwa apa? Itu adalah satu pelajaran bersama untuk bagaimana berhikmat. Berhikmat itu bukan pelajaran 1-2 orang. Tapi hikmat bijaksana Tuhan bisa menjadi pelajaran bagi satu bangsa, bagi satu komunitas. Nah, saudara, kalau kita sama-sama bisa belajar menaati, kita bisa belajar untuk memiliki sikap yang baik, tidak gampang walk out, tapi kita dengan sikap yang baik, kita sama-sama hidup bersama.
maka saudara, kita adalah orang-orang yang bisa mencicipi sinar kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita melihat bagaimana bukan sekedar belajar taat, tapi juga belajar bersikap baik, jangan sembarangan walk out. Tapi juga dikatakan jangan memikirkan hal yang jahat. Jangan kita waktu melihat raja yang nggak sempurna itu, kita akhirnya memiliki bad cause, memiliki akan apa? Satu kejahatan di dalam pikiran kita, tersirat akan satu pemikiran untuk apa? Untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenan. Nah, saudara, kita berasal melihat raja, seburuk-buruknya raja. Kita perlu punya apa? Kita perlu untuk punya hal bagaimana pemerintah atau raja, kita perlu berpikir positif terhadap apa yang ada pada diri dia. Sudah memang di dalam dunia sekuler ini, kita pasti akan memikirkan bahwa pemimpin itu pasti ada plus and minus. Jokowi, kita juga lihat ada kelebihan, tapi kita juga tahu ada kekurangan. Sudah memang kita tahu bahwa semua orang pasti akan memiliki semua itu. Semua orang pasti punya plus and minus, saudara. Tetapi justru pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Jangan memikirkan pikiran yang jahat. Jangan ada bad cause di dalam setiap kita mengikuti akan raja. Saudara, hal ini adalah satu hal yang sangat-sangat positif, saudara. Di mana pengkhotbah, kita percaya dia adalah seorang pemimpin. Dan dia juga adalah seorang pemimpin yang satu sisi berhikmat, satu sisi adalah seorang yang nggak sempurna. Kenapa? Dia adalah seorang yang dikenal sebagai yang memiliki 1000 istri, saudara. Dia adalah seorang yang dikenal playboy luar biasa. Dia punya kekayaan, yes. Dia punya perempuan, yes. Dia punya tahta, yes. Dia punya semuanya. Tetapi sudah melihat, jangan memikirkan hal yang jahat pada orang berhikmat. Menggambarkan bahwa pemimpin yang berhikmat sekalipun, ada hal yang nggak beres, yes. Kita tahu dia nggak beres. Tapi satu sisi yang lain, kalau Tuhan masih mengizinkan untuk orang ini dipakai oleh Tuhan di dalam hikmat-Nya, kita percaya bahwa hikmat-Nya akan menuntun dia bertobat. Hikmat Tuhan akan menuntun dia sadar dirinya berdosa, dan hikmat Tuhan akan menyadarkan dia untuk apa? Untuk mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan hal yang kecil lagi. Nah, saudara, maka ini adalah bagian-bagian yang kita mungkin lihat bagaimana pengkhotbah mengutarakan ini supaya untuk menaati orang yang berhikmat. Jangan bersikap baik dengan orang yang berhikmat, jangan walk out dulu meskipun melihat ada hal yang nggak sempurna. Lalu jangan memikirkan hal yang jahat meskipun apa yang ada pada diri orang tersebut adalah orang-orang yang nggak sempurna. Lalu kalau kita melihat dalam ayat yang lain, yaitu apa? Waktu baginda bertitah, belajarlah untuk mengikut dia. Dan demi menghindari kecelakaan, janganlah kamu melawan, atau janganlah kamu ngotot, istilahnya. Sudah, kalau kita membaca secara sekilas, ini adalah sesuatu yang kelihatannya adalah konyol luar biasa. Kalau kita melihat orang yang nggak beres, ya, kita melihat ada orang pemimpin lalu dia nggak beres, seharusnya kita harus mengkritisi dia. Harusnya adalah kita berkata bahwa apa? Kita harus istilahnya itu membawa dia untuk turun dan tidak lagi di sana. Dan kalau ketemu hal-hal yang tidak beres, maka kita hancurkan reputasinya dan kita buang dia. That's it, saudara. Tetapi saudara, justru di sini pengkhotbah memakai ayat 2 sampai ayat 8 untuk mengajak kita untuk melihat bahwa apa? Orang berhikmat itu jangan saudara pikir adalah orang lain. Tapi orang berhikmat ini juga dibicarakan di dalam konteks kita juga. Jadi, know your place, yaitu apa? Kita ini semua adalah orang yang sebenarnya sama posisinya. Kalau raja adalah orang yang tidak berhikmat, yang berhikmat tapi dia adalah orang yang nggak sempurna, apa kesamaan dan apa perbedaan dengan kita maksudnya? Saudara, raja adalah kita, yaitu apa? Kita sama-sama orang yang nggak sempurna. Raja nggak sempurna, saya nggak sempurna. Kedua,
Kalau dia diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan, dan saya juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya saya ikut hikmatnya Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa orang yang nggak sempurna itu bisa jatuh, orang itu bisa jatuh, saya juga bisa jatuh, maka seharusnya kita tahu satu face to face, kita sama-sama tahu bahwa kalau aku jadi raja pun aku juga bisa jatuh. Dan kalau kamu jadi raja bisa jatuh, aku jadi raja juga bisa jatuh. Dan kita sama-sama percaya kepada Tuhan yang sama. Maka kalau saya bisa percaya pada Tuhan yang sama, kalau Tuhan memilih saudara menjadi raja, maka saya seharusnya taat bahwa apa? Saya nggak jadi raja, tapi Anda yang menjadi raja. Dan waktu saudara jatuh, saya nggak akan menggoncangkan posisi saudara sebagai raja. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya jadi raja juga saya akan bergumul hal yang sama. Justru hikmat Tuhan yang dibutuhkan oleh Anda. Dan kalau saya jadi raja, hikmat Tuhan juga yang saya butuhkan dari Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat pengkhotbah mau menggambarkan siapapun rajanya, maka kita perlu belajar taat, kita perlu belajar sabar untuk apa? Bersikap baik, meskipun kita tahu bahwa orang yang kita jadikan raja adalah orang yang nggak sempurna, saudara, tetapi kita percaya bahwa pertobatan ada. Waktu Daud jatuh dalam perzinahan, kenapa kok dia nggak dijatuhkan oleh rakyat, saudara? Rakyat tahu loh. Rakyat tahu loh, Daud itu troublemaker, dia jatuh dalam perzinahan. Tapi justru dia nggak dijatuhkan dari raja. Kita melihat pengkhotbah Salomo. Salomo juga banyak sekali dosa perzinahan. Tapi sudah Tuhan masih memberikan hikmat untuk dia bertobat dari semuanya. Jadi saudara, kita kadang berada di dalam satu hal, kenapa pengkhotbah mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita berhadapan dengan raja, lalu kita diajarkan gimana kita belajar untuk taat, belajar kita untuk bersikap baik, kita diajarkan untuk tidak memikirkan hal yang jahat, kita diajarkan untuk mengikuti titah raja yang nggak sempurna itu, dan jangan kita mengambil keputusan sendiri, tapi ikutilah apa yang dia tetapkan. Saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa apa? Kita kadang merasa bahwa ini bukan jalanku. Kalau ini jalan Tuhan, oke, itu Tuhan yang bisa Tuhan memiliki kepuasannya sendiri untuk menentukan ini. Tapi aku disuruh untuk menghidupi ini, nggak bisa. Kalau bisa aku nggak taat, justru spirit of rebellious. Kalau melihat raja nggak beres, saya pasti akan rebellious, saya akan melawan. Bahkan saya akan walk out. Bahkan saya akan menyebabkan atau membuat arus baru untuk melawan. Karena saya anggap itu jahat. Maupun kalau raja berkata follow, saya akan berkata unfollow. Dan kalau dia mengatakan ini benar, maka saya akan ngotot itu salah. Saudara, konklusinya yaitu apa? Pengkhotbah mengapa mau memberikan pelajaran otoritas ini? Kenapa pengkhotbah mau mengajak kita untuk melihat bagaimana dealing dengan otoritas, bagaimana kita menempatkan diri terhadap otoritas. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat pengkhotbah mengatakan hal ini adalah untuk mengajarkan kepada kita yaitu apa? We must know our position. We must know our place. Kita perlu tahu tempat kita ada di mana. Waktu kita sebagai manusia berdosa, tidak peduli pangkat apapun, kita semua adalah orang berdosa. Dan waktu tuh pangkat diberikan oleh Tuhan, waktu kita melihat Tuhan menaruh tempat bagi seseorang, menjadi seorang raja, maka kita percaya itu adalah hikmat Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan hikmat itu kepada raja, maka kita belajar untuk menaati otoritas. Contoh seperti siapa tuh? Contoh seperti di zaman Yesus. Yesus waktu ditanya, kita itu mesti bayar pajak nggak? Akhirnya dikasih satu koin. Koin itu yang satu gambarnya kaisar. Nah, terus yang satu adalah Tuhan. Lalu akhirnya Yesus berkata apa, saudara? Yesus berkata bukan lawan kaisar, ikut Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Yesus justru mengatakan apa? Berikan yang harus kau berikan kepada Tuhan,
Berikan apa yang kau harus berikan kepada kaisar. Jadi istilahnya Tuhan Yesus pun mengajarkan taatilah Caesar, taatilah Romawi, dan juga taatilah Tuhan. Mungkin kita mengatakan, loh Tuhan kok gitu sih? Mensuruh menaati Tuhan, tapi juga harus menaati Caesar. Kalau Caesar memberikan pajak yang begitu besar, sampai kita nggak bisa bayar, sampai harus berdarah-darah, kerja setengah mati hanya untuk bayar pajak. Saudara, Yesus mengatakan yang harus diberikan kepada Caesar, berikan kepada Caesar. Yang diberikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Di situ Tuhan mengatakan bahwa apa? Tuhan tidak melawan pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab sama Tuhan sendiri. Dan waktu pemerintah punya tanggung jawab sama Tuhan sendiri, maka setiap hikmat yang diberikan oleh pemerintah, waktu disalahgunakan oleh pemerintah, maka itu tanggung jawab pemerintah kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana kita diajarkan untuk learn to obey. Bagaimana kita belajar untuk menaati Tuhan. Menaati Tuhan seperti pada saat kita belajar menaati apa? Seperti kita menaati pemerintah. Sudah banyak kita tahu pemerintahan banyak yang kacau luar biasa. Tapi kita melihat seperti di China, kita melihat seperti di Hong Kong, kita melihat begitu banyak kekacauan yang terjadi. Tapi bagaimana kita perlu untuk apa? Untuk belajar sebagai orang Kristen bagaimana kita sepatutnya menempatkan diri. Saudara, pengkhotbah mengajarkan bahwa apa? Bahwa kita perlu belajar how to learn to obey. Belajar untuk taat. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada future kita. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita di bawah raja ini akan apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu negara kita akan terjadi apa. Saudara, tapi kita bisa melihat di dalam ayat, khususnya di ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada yang istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Maksudnya apa, saudara? Bahwa apa yang akan terjadi tidak akan pernah tahu. Karena tidak ada yang berkuasa atas angin, tidak ada yang berkuasa atas hari kematian. Tapi saudara, ada satu kata yang dipakai. Waktu dia memakai kata angin dan kuasa, saudara, bahasa yang dipakai adalah dari satu kata yang namanya ruah. Dalam bahasa Ibrani yaitu ruah. Yaitu apa? Angin dan kuasa. Dan kata ruah di sini juga dipakai pada saat apa? Pada saat Elia. Waktu dia melarikan diri dari Isabel. Waktu dia mendengar Tuhan melalui bukan dari angin yang besar, tapi melalui angin yang sepoi-sepoi. Tuhan menyatakan kuasanya kepada Elia. Kita melihat Elia yang begitu kecil hati karena dikejar-kejar oleh Isabel. Tapi waktu hadirnya akan ruah, hadirnya akan angin yang sepoi-sepoi, dan Tuhan yang berkuasa berbicara kepada dia. Akhirnya kita melihat Tuhan memberikan akan kuasa kepada Elia untuk apa? Menghadapi nabi-nabi palsu. Menghadapi akan orang-orang yang mengejar dan menginginkan kematiannya. Saudara, dan singkat ceritanya kita melihat bagaimana Elia kalau tidak ada kuasa dari Tuhan. Elia kalau tidak memiliki akan satu hal, dia sudah melakukan kebenaran, dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kadang dia harus menjadi orang yang paling tersendiri karena ditolak oleh dunia. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada dia. Tuhan memberikan akan angin sepoi-sepoi, menunjukkan bahwa aku beserta dengan engkau. Saudara, itu adalah satu pelajaran. We cannot predict the future. We never know apa yang akan terjadi. Tapi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan akan selalu berbicara kepada kita. Dan percayalah satu hal juga kepada firman Tuhan, bahwa apa? Allah menyatakan ruah, Allah menyatakan penyertaannya kepada orang-orang percaya. Mungkin kita mengalami seperti siapa yang namanya Stefanus. Kita akhirnya dirajam batu karena kita melakukan kebenaran. Tapi kalaupun itu terjadi pada hidup kita tidak perlu untuk merasa bahwa apa? Itu adalah sebuah mimpi buruk. Kenapa?
Karena waktu dikatakan Stefanus melihat ke langit, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, membela dia. Maka dia mati pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena hidup kekal sudah dijamin oleh Yesus. So, what a beautiful life. Maka what the wise living. Di saat apa? Di saat kita bisa belajar menaati semasa kisah hidup di sini, lakukan apa yang harus kita lakukan. Yang harus diberikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Diberikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Lakukan saja hal itu tersebut. Dengan hati yang taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemerintah seburuk apapun, Tuhan izinkan untuk dia menjadi pemimpin. Kalau nggak ada Tuhan, mereka nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Hari ini kalau kita melihat orang-orang seperti Xi Jinping lah, seperti siapa, seperti Jokowi, seperti apa. Kalau Tuhan nggak mengizinkan mereka menjadi presiden, nggak mungkin mereka jadi presiden. Nah, kenapa mereka bisa jadi presiden? Kita percaya karena memang Tuhan izinkan dia. Segala-galanya mereka, sebobrok-bobroknya mereka, kita bisa belajar dari banyak. Kim Jong-un kita bisa belajar banyak. Belajar dari keburukannya, belajar dari kegilaannya, juga belajar mungkin dari sedikit kebaikannya. Tapi paling tidak kita belajar untuk bisa melihat bahwa apa? Segala sesuatu yang ada pada pemerintahan, semuanya itu mengajarkan kepada kita pelajaran. Bagaimana kita menghadap otoritas. Bukan hanya otoritas kepada Tuhan, tapi juga tanggung jawab otoritas kepada yang ada pada zaman kita. Saudara, maka itu bagian yang kedua. Jadi bagian pertama, pengkhotbah mengatakan bahwa siapakah orang yang berhikmat itu. Dan orang yang berhikmat perlulah menjadi orang yang sadar. Berhikmat bukan dari saya. Berhikmat adalah waktu the Lord make his face shine upon you. Dan dengan kita bisa menerima hikmat dan menerima akan sinar hikmat itu di dalam hidup kita, maka kita akan tahu kita adalah orang yang bukan siapa-siapa. Kedua, pengkhotbah mengajarkan kita belajarlah taat kepada otoritas. Dimulai dari kita belajar dari taat kepada pemerintah. Dengan kita taat kepada pemerintah, kita belajar juga taat kepada Tuhan. Itu hal yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara. Ayat 9 sampai ayat 17. Di situ adalah bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir yang memberikan kepada kita akan satu hal, reason to the godly living, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengejar hidup yang bukan sekedar secara hikmat bijaksana, tapi secara hikmat bijaksana Tuhan kita memiliki bijaksana hidup. Saudara, kalau tadi saya memulai dengan poin kedua dengan know our place and know the God's grace. Ayat 9 sampai 17 saya mengajak kita untuk know the God's place and know the God's grace. Jadi kalau yang kedua adalah know our place and know the God's grace. Sekarang poin ketiga adalah know the God's place and know the God's grace. Ketahuilah tempatnya Tuhan, bukan cuma tempatmu doang, tapi ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan itu juga punya tempat. Tapi pertanyaan kamu menempatkan Tuhan itu di mana? Dan ketahuilah bahwa anugerah Tuhan juga hadir khususnya bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat 7, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Apa yang bisa dimaksud, yang kita bisa pelajari dari sini? Saudara, know the God's place. Ketahuilah bahwa Tuhan itu punya tempat. Dan tempatnya Tuhan adalah tempat yang manusia tidak bisa rubah. Kalau tempat manusia bisa berubah. Tapi tempat Tuhan itu tidak bisa berubah. Saudara, kalau kita melihat manusia berusaha melakukan apa yang dia lakukan dengan begitu hebatnya, tetapi meskipun dia melakukannya sampai 100 kali sekalipun, dengan kebaikannya atau dengan kejahatannya, tidak akan mengubah tempat Tuhan. Ya. Saudara,
Kalau kita melihat problem terbesar di dalam hidup, khususnya orang berhikmat itu apa, saudara? Kalau kita melihat pengkhotbah menggambarkan orang-orang berhikmat itu, sebenarnya lawannya adalah orang-orang yang pertama, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh maksudnya apa, saudara? Full bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka, orang bodoh adalah orang yang menganggap dirinya mampu menggeser Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang menganggap dirinya mampu untuk melawan kebajikan. Dan orang bodoh adalah orang yang secara totally nggak percaya Tuhan dan memutlakkan dirinya untuk mewujudkan apa yang dia mau. Itu bodoh, full. Tapi saudara, kedua, kita melihat pengkhotbah itu memunculkan satu juga kelompok yang namanya fasik atau wicked man, orang fasik. Nah, apa bedanya full and wicked? Apa bedanya orang bodoh sama orang fasik, saudara? Orang fasik kita bisa katakan sebagai orang yang sebenarnya kenal Tuhan, yang kenal firman, yang tahu bagaimana seharusnya percaya kepada Tuhan, yang tahu apa artinya hidup berhikmat. Jadi istilahnya itu, kalau saudara melihat kata orang fasik itu adalah orang yang sebenarnya hidupnya itu keluar masuk gereja. Orang yang hidupnya itu keluar masuk ibadah. Hidupnya itu keluar masuk bait suci. Pengikut Tuhan kalau kita bisa katakan. Tapi dikatakan fasik. Kenapa? Karena dia mengikut Tuhan, tapi pengalaman hidupnya nggak ikut Tuhan. Jadi dia identitasnya itu mengikut Tuhan, tapi pengalaman hidupnya tidak mengikut Tuhan. Itu dikatakan fasik. Kalau bodoh adalah orang yang nggak mengikut Tuhan dan menjalani hidup tidak mengikut Tuhan. Tapi kalau fasik mengikut Tuhan, tapi tidak memiliki pengalaman hidup sebagai pengikut Tuhan. Istilahnya dosanya nggak kelihatan gitu loh. Keluar masuk ibadah, keluar masuk bait suci, tapi dosanya nggak kelihatan. Dan itulah fasik. Dan seringkali dengan kefasikan itu orang hidup, saudara. Dan dengan kefasikan orang hidup, dengan kebodohan orang hidup, seakan-akan mereka bisa mengelabui Tuhan, bisa mengelabui akan sang hikmat itu sendiri. Saudara, dan kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai ayat 17, di situ pengkhotbah menggambarkan betapa orang yang wicked ini, betapa orang-orang yang kelihatannya punya sebuah kehidupan sebagai orang percaya, tapi hidup di dalam pengalaman hidup yang nggak percaya sama Tuhan. Dan mereka mengikuti akan satu hal sepertinya apa? Secara identitas mengikut Tuhan, tapi secara pengalaman hidup itu mengikuti orang bodoh, mengikuti orang yang melawan Tuhan. Sehingga akhirnya kalau kita sudah melihat gambaran yang dimunculkan oleh pengkhotbah seakan-akan apa? Life is so unfair. Hidup itu sangat-sangat tidak adil. Kenapa orang bodoh bisa hidup di dalam kebebasannya, sedangkan orang berhikmat enggak? Kenapa orang bodoh justru bisa berhasil secara duniawi, bahkan umurnya lebih panjang, bahkan tubuhnya lebih sehat, bahkan hartanya lebih banyak, sedangkan orang-orang benar hidup umurnya pendek, orang benar hidupnya penuh dengan stres, orang benar hidup dengan penolakan dunia, dan orang benar sangat-sangat tersendiri. Kalau kita melihat, kalau sudah bisa baca sendiri ayat 9-17, pengkhotbah menggambarkan betapa orang benar itu hidup di dalam satu masa yang sangat-sangat unfair. Ikut Tuhan harusnya diberkati, tapi ikut Tuhan justru adalah ikut stres, saudara, di dunia ini. Sudah justru akhirnya kita melihat wicked man adalah orang yang sudah kenal Tuhan, tapi hidup mengikuti akan orang-orang yang melawan Tuhan.
Contohnya kita melihat banyak orang Kristen yang satu sisi kita melihat orang Kristen yang pergi ke gereja, tapi satu sisi yang lain mereka juga pergi ke Gunung Kawi memberikan sesajen kepada Gunung Kawi berharap bahwa menerima kekayaan. Banyak itu di Surabaya, Saudara. Di Surabaya banyak orang Kristen pergi ke gereja, tapi pada saat jadi minggunya pergi gereja, Sabtunya naik ke Gunung Kawi. Untuk apa? Untuk memberikan sesajen. Ada yang hari Jumat atau hari Sabtunya pergi ke Sungai Selatan. Lalu apa? Memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Lalu akhirnya dengan berharap dapat kangtau, tidak mendapatkan malapetaka. Lalu akhirnya pulang ke gereja, hari Minggunya kok ibadah. Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang dualisme. Jadi satu sisi pergi ke gereja berharap anugerah Tuhan, tapi juga ke Gunung Kawi, kepada Sungai Selatan, untuk meminta kuasa kegelapan. Dan saudara, itu banyak yang terjadi. Dan kita sudah membahas dalam persekutuan pemuda, saudara, khususnya bulan lalu. Kenapa bahaya doktrin gerakan karismatik? Salah satunya adalah kita melihat apa yang ada pada doktrin di dalam gerakan karismatik sangat mirip dengan satu sekte sesat yang ada di dalam pengaruh Hinduisme yang sangat-sangat berbahaya, yaitu yang namanya Kundalini. Saudara bisa cari di internet, Kundalini. Kundalini adalah satu sekte yang juga untuk bagaimana memperoleh apa yang namanya happiness. Dan dengan memperoleh happiness, membawa diri untuk apa? Untuk bisa mengalami ekstasi. Lalu akhirnya melalui akan meminta-minta, mereka bisa berbahasa lidah versi Kundalini. Mereka bisa tertawa di dalam roh. Mereka bisa untuk berjingkrak-jingkrak dan sebagainya. Dan mengalami akan trans di dalam spirit. Terus itu semua yang ada pada Kundalini sama persis dengan apa yang terjadi pada gerakan karismatik. Dan kita melihat itu adalah satu hal berarti apa? Teologi dengan perdukunan, teologi dengan kebatinan, mau dicampur adukan, dilakukan sebuah mixture. Sehingga surah itulah kenapa kalau kita melihat dalam bagian ini, kuasa Tuhan seakan-akan dijadikan sama dengan kuasa kegelapan. Lalu di mixture jadi kuasa campuran. Surah itu adalah satu hal yang sangat-sangat menghina Tuhan. Dan kita melihat itu yang terjadi, Surah. Kita melihat orang berhikmat sudah dikatakan sebagai orang yang nggak punya kuasa lagi. Doa kalau tidak ada bahasa roh, atau doa tidak memiliki akan kuasa untuk menyembuhkan orang, itu bukan orang Kristen. Surah itu adalah suatu pernyataan judgment yang sangat-sangat jahat. Nah, Surah kita melihat, know the God's place and know the God's grace. Di situ diberikan bahwa apa? Kenapa orang-orang benar harus tahu bahwa apa? Sesulit-sulit apapun hidupmu, ketahuilah, memang umurmu nggak lebih panjang daripada orang-orang yang wicked. Memang orang-orang yang apa namanya bisa dikatakan sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang melawan Tuhan, dan orang-orang yang mencampur adukkan iman dengan kebatinan, iman dengan kemakmuran, dan sebagainya. Kelihatannya mereka begitu berhasil, kelihatannya mereka begitu sukacita, karena semuanya mereka punya lengkap, mereka punya harta, mereka punya nama, mereka punya akan semuanya. Tetapi saudara harus tahu, kenapa Tuhan biarkan. Kalau kita lihat pengkhotbah sedang menanyakan, kenapa Tuhan wicked man dengan bebasnya melakukan segala itu. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak murni. Tapi dia mencampur adukan. Tapi kenapa umur mereka lebih panjang, kekayaan mereka banyak. Kami yang ikut Tuhan, baca kitab suci, senantiasa untuk peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kami hidup sangat tidak aman. Kenapa? Karena dunia menolak. Tapi mereka, kenapa kok seakan-akan hidup begitu enak? Saudara, kenapa kita melihat pengkhotbah begitu stressful mengatakan semuanya ini? Saudara, kita belajar dari pengkhotbah. Pengkhotbah sudah punya semuanya. Dia sudah punya wanita, dia sudah punya harta, dia sudah punya kuasa.
Tapi dia mau mengajarkan kepada kita semua yaitu apa? Kalau saya adalah orang bijaksana, tapi saya juga punya semuanya, tahta. Saya punya apa yang namanya kuasa. Saya punya juga apa yang namanya prestasi semua. Bukankah saya sama seperti orang-orang yang wicked? Jadi sebenarnya pengkhotbah mengatakan bahwa apa? Aku sebenarnya tidak layak dikatakan sebagai orang yang penuh wisdom. Kenapa? Memang Tuhan menaruh wisdom kepada saya, tapi saya juga adalah di satu sisi Tuhan memberikan kepada saya wisdom, tapi satu sisi yang lain, I am a wicked man. Aku orang yang nggak layak terima semua. Karena aku juga mengejar tahta, mengejar wanita sampai 1000, dan saya juga adalah mengejar kekuasaan. Dari satu sisi yang lain, pengkhotbah mengumbar dirinya, menunjukkan kepada kita yaitu apa? Memang I am the man of wisdom, tapi ketahuilah I am the wicked man too. Justru wicked man dibiarkan sama Tuhan hidup dengan dosa-dosanya yang begitu banyak untuk menunjukkan betapa busuknya orang yang wicked man itu. Bahkan di sini kita melihat pengkhotbah juga menunjukkan betapa busuknya dirinya, meskipun dia menerima wisdom dari Tuhan, tapi dia juga diberikan akan satu hal itu apa? Dia mau menunjukkan kepada pembaca dari kitab pengkhotbah itu, I am a wicked man too. Aku busuk. Saya sangat kagum sama para rasul, para nabi. Kenapa? Mereka dibaca oleh jutaan orang. Itu bukan cuma dibaca kelebihannya, tapi yang dibaca adalah kebobrokannya juga. Track record yang buruk sekalipun, kita belajar busuknya juga. Bukan berarti kita mengikuti busuknya, tetapi kita tahu orang yang berhikmat adalah orang yang juga busuk. Saudara, kalau orang sadar dirinya busuk, dan dia bertobat, dia akan tahu bahwa sebenarnya menjadi man of wisdom itu sesuatu yang impossible. Karena kebusukan yang ada pada dirinya seharusnya menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah momok buat dia. Saudara, kalau saudara tahu, orang yang paling dekat sama saya tahu apa yang terjadi pada saya setiap kali saya mempersiapkan khotbah. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya selalu panas dingin. Saya selalu mengalami demam. Dan saudara, salah satu kenapa saya mengalami demam adalah karena saya nggak tahu mau khotbah apa. Setiap kali saya bergumul, saya mau khotbah apa. Saya nggak merasa bahwa apa. Saya nggak merasa bahwa saya cocok untuk berkhotbah. Saya nggak rasa bahwa saya punya potensi untuk bisa menyampaikan firman. Kenapa? Karena saya tahu saya bukan orang yang beres di hadapan Tuhan. Lalu saya seorang disuruh menyambung lidah, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, who am I? 我是谁? Saudara, pada saat kita melihat ini adalah sesuatu ayat yang sebenarnya kalau kita lihat, pengkhotbah menunjukkan bahwa apa? Dia nggak menyombongkan dirinya loh. Kalau saudara melihat dalam kitab pengkhotbah, dia nggak pernah menyombongkan dirinya. Tapi kita tahu di dalam hal penuh hikmat bijaksana untuk tidak menyombongkan dirinya, dia sudah banyak mengalami kehidupan yang sombong. Dia memiliki 1000 istri itu sombong luar biasa, saudara. Dia memiliki akan hikmat di mana dia bisa memperoleh apapun harta dan memiliki apapun kuasa, itu apalagi kok bukan sombong. Tapi dia tahu di hadapan Tuhan itu semua tidak layak dipertontonkan. Karena dia malu dengan semuanya itu. Saudara nggak akan tahu kan dia punya 1000 istri. Kenapa? Dia nggak menuliskan kalau dia punya 1000 istri. Dia nggak tulis terang-terangan. Kita sehari ini kok bisa tahu kalau dia punya 1000 istri? Karena kita melihat kepada historical background. Kita melihat kepada historical context. Baru kita tahu betapa bobroknya dia. Kalau sudah melihat dalam kitab suci, semuanya kalau sudah baca,
tanpa mengenal historical konteks, saudara kan merasa orang ini fine-fine aja. Tapi saudara, waktu saudara kembali melihat historical konteks, you will know how bobroknya dia. Bobroknya Salomo, pengkhotbah. Saudara, maka waktu kita melihat hal seperti ini, paling tidak saya bisa mencicipi apa yang namanya stressful-nya seorang pengkhotbah. Karena dia di satu sisi dipanggil sebagai man of wisdom, tapi padahal dia hidupnya sangat-sangat tidak memiliki kesaksian yang sempurna sebagai man of wisdom. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kita lihat 7 sampai di dalam ayat 9 sampai 17, ada satu ayat yang very stressful. Menurut saya ayat yang sangat stressful yang kita bisa lihat di ayat 14. Apa yang muncul di situ? Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata itu sia-sia. Saudara, coba gimana menafsirkan ayat ini? Ayat ini sedih luar biasa. Orang benar tapi hidupnya tuh kayak akhir hidupnya tuh kayak orang fasik. Orang fasik tapi kok kayak orang benar. Kebalik semua. Saudara. Dan ini adalah sesuatu ayat yang seakan-akan kita melihat, kok bisa ya, orang fasik bisa kayak hidupnya aman, nyaman seperti orang benar, tapi orang benar justru stres seperti orang fasik. Saudara, ini ayat yang menyedihkan sekali. Kita mau jadi hamba Tuhan yang bagaimana? Ya akhir hidupnya gimana? Saudara, we never know the future, right? Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berharap saya menjadi seorang hamba Tuhan yang kalau nanti akhir hidup saya terjadi, saya berharap saya adalah seorang hamba Tuhan yang happy ending. Tapi saudara, di dalam sejarah orang-orang melayani Tuhan, tidak banyak yang hidupnya happy ending. Justru orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat future-nya bisa membuat hidupnya berada di penjara, berada di tempat yang tidak diinginkan, dan sebagainya. Saudara, saya sedang bergumul, saudara. Kalau saudara mau mendengar pergumulan saya, salah satu pergumulan saya adalah kita menjadi seorang hamba Tuhan, we never know the future, tapi kalau kita bisa melihat future kita, dan future kita adalah sesuatu yang memicu hal yang sangat-sangat kontroversial, apa yang akan terjadi? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saya pikirkan ini adalah saya pada saat membaca satu kisah, saudara. Saya pernah sharingkan beberapa bulan yang lalu, saudara. Yaitu waktu saya membaca tentang revolusi Taiping Revolution. Taiping Revolution dari seorang bernama Hong Xiaoquan. Dia waktu seorang anak muda menerima satu traktat dari seorang missionary pertama, missionary Chinese pertama, yang ditulis oleh seorang bernama Liang Fa. Dan waktu Liang Fa, dia adalah seorang missionary yang pertama kali bertobat dan menjadi missionary untuk China. Jadi the first Chinese missionary, itu namanya Liang Fa. Nah saudara, Liang Fa kenapa bisa percaya pada Tuhan? Karena dia terima pelayanan dari seorang bernama Robert Morrison. Dan dia berada di Makau, dia dibentuk doktrin, dibentuk untuk bagaimana punya jiwa penginjilan. Dan dia termasuk salah satu yang menerjemahkan Alkitab. Nah, saudara, Liang Fa, dia menjadi the first Chinese missionary. Dan saya percaya bahwa waktu dia menjadi seorang first Chinese missionary, dia tidak pernah terpikirkan bahwa melalui Alkitab yang sudah dicetak jadi Chinese. Lalu dengan setiap traktat yang dia bikin untuk supaya setiap orang Chinese punyalah moralitas yang tertinggi dari Tuhan Allah. Dia tulis banyak traktat, lalu dia bagikan ke seluruh Tiongkok, khususnya di daerah Guangdong. Kita melihat di daerah Guangdong terima banyak traktat dari Liang Fa.
terima banyak akan kopi dari Alkitab dari Robert Morrison yang dibawa oleh Liang Fa dibagi. Saudara, saya percaya menjadi the first Chinese missionary, dia berharap seluruh Cungkok bisa dengar Injil Tuhan. Tapi saya ingin tanya, pernah nggak Liang Fa terpikir bahwa dari setiap traktat yang dia bikin, Alkitab yang dibagikan kepada orang, menghasilkan seorang pengkhianat yang namanya Hong Xiaoqian, yang akhirnya memimpin gerakan Taiping Revolution, yang akhirnya dihancurkan oleh dinasti Qing. Dan akhirnya singkat cerita, Taiping Revolution menjadi cacatnya iman Kristen dalam sejarah Cungkok. Saya sangat pusing luar biasa. Kenapa? Liang Fa saya percaya waktu dia memulai dengan menjadi first missionary, hatinya sincere adalah untuk supaya Cungkok engkau bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi satu sisi yang lain kita melihat dengan motivasi yang baik sekalipun, image itu dirusak oleh orang bodoh namanya Hong Xiaoqian. Dan akhirnya apa? Misioneri pertama yang memberitakan Injil dengan traktat dan ini, akhirnya ikut berpartisipasi, dianggap ikut berpartisipasi di dalam satu gerakan gila yang namanya Taiping Revolution. Saudara, menjadi seorang misioneri kita berharap, menjadi seorang hamba Tuhan kita berharap, kehidupan kita adalah harum melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan penuh hikmat bijaksana, kita rindu hidup kita adalah satu hidup yang membangunkan banyak bangsa. Tapi saudara, kadang kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita berharap apa? Jemaat kita yang kita layani, semua menjadi jemaat yang baik-baik. Jemaat yang di dalam imannya dibangunkan oleh Tuhan, di recharge oleh Tuhan, dan dicintai oleh Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah tahu bahwa seperti apa yang terjadi, satu traktat nyampe kepada seorang bernama Hong Xiaoqian. Pada saat dia terima traktat itu, dia seorang yang sudah gagal 3 kali ujian negara, nggak masuk-masuk. Tapi waktu dia lihat traktat itu, akhirnya dia melihat ini adalah pengharapan saya. Tapi sayangnya yang bodohnya yaitu apa? Dia melihat apa yang dia suka, dia ambil. Yang nggak suka, dia ambil. Akhirnya dia menjadi the first Chinese yang memiliki teologi, comotologi. Comotologi itu apa? Mencomot apa yang dia suka, buang apa yang dia nggak suka. Dan waktu dia comot apa yang dia suka, dan dia buang apa yang dia nggak suka, lalu dia dengan rajinnya memberitakan Injil, Guangdong, Guangxi, akhirnya dengan melayani penginjilan versinya dia di Guangdong dan juga di Guangxi, 20.000 orang bertobat. Saya kaget luar biasa. Injilnya Injil yang nggak benar. Tapi 20.000 orang dari Provinsi Guangxi. Belum ditambah dengan yang di Guangdong. Akhirnya bentuk satu kerajaan. Dan waktu kerajaan dia bilang, aku adalah saudaranya Yesus. Lalu akhirnya dinasti Qing mengatakan, kamu jangan main-main. Akhirnya dia mengatakan, lu yang jangan main-main. Dan akhirnya terjadi perang antara dinasti Qing dengan revolusi Taiping itu. Dan yang terjadi yaitu apa? Yaitu dengan dipermalukannya Taiping Revolution, digorok kepala dari Hong Xiaoqian. Akhirnya semua menunjukkan apa? Christianity, kamu tidak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena dinasti kekaisaran itu putra Allah. Maka apa? Lu berani melawan, kami akan hancurkan. Maka itulah kenapa sampai pada hari orang Tionghoa susah banget dengar Injil Tuhan. Karena aib seperti ini. Saudara, ini saya 1 bulan terakhir ini banyak baca-baca kisah seperti itu. Dan saya terus coba review ulang. Kita menjadi hamba Tuhan kayak apa hari ini? Kalau saya sudah melakukan yang terbaik, tapi nantinya ada yang menyalahgunakan, dan nanti sudah melayani dengan sebaik-baiknya, tapi akhirnya terjadilah the second Taiping Revolution. Mungkin kalau Liang Fa masih hidup,
lalu melihat apa yang terjadi pada Taiping Revolution, dia pasti akan nangis. Kenapa? Aku melayani Tuhan bukan untuk revolusi ini. Tapi kenapa semua harus terjadi? Saudara, pengkhotbah waktu menggambarkan bagaimana hidup orang yang bodoh, orang yang fasik dengan orang yang berhikmat. Saya percaya dia menulis ini dengan penuh air mata. Kenapa? Dia di satu sisi menerima hikmat bijaksana, tapi dia sendiri juga adalah bodoh, dan dia sendiri adalah wicked, adalah yang fasik. Jadi tiga-tiga itu ada pada dirinya sendiri. Kalau tadi saya ceritakan Liang Fa melakukan yang baik, tetapi justru diteruskan dengan yang jahat. Tapi yang ini, pengkhotbah ini lebih parah. Karena dia berkata apa yang benar, tapi dia juga adalah orang yang nggak sempurna, karena dia adalah wicked man dan juga dia adalah fully man. Dan dia menggambarkan betapa memang life is so unfair. Saudara, tetapi kita melihat bagaimana pengkhotbah memberikan satu hal, yaitu apa? Memang we never know apa yang kita kerjakan akan membuahkan apa. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu dengan susah payah. Mungkin di suatu saat nanti apa yang kita kerjakan dicabut dan dihancurkan oleh orang lain. Tetapi saudara, pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita, know the God place, not just know your place, but know the God's place. Yaitu apa? Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang menjadi PR kita yaitu do the right thing. Do your best and do the right thing. Lakukan yang terbaik. Meskipun kamu nggak bisa menyelami, kamu nggak bisa ngerti kenapa itu semua harus terjadi. Tapi engkau lakukan apa yang kau ketahui. Kau lakukan apa yang harus kau lakukan. Meskipun kau nggak bisa menyelami apa yang akan terjadi, lakukan apa yang harus kau lakukan. Itulah orang berhikmat. Saudara, semua orang akan mati dan semua orang adalah orang fasik. Tapi know the God's place, bahwa dia adalah standar dari segala sesuatu. Dan kalaupun apa yang kita kerjakan dikecewakan di satu saat nanti, saudara nggak perlu sakit hati. Karena waktumu sudah selesai. Kalau engkau menjadi seorang yang dipakai Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan diizinkan Tuhan untuk melakukan hikmatnya di dalam waktumu sampai akhir, saudara, itu sudah selesai. Maksudnya apa? Do the right thing until the end. Sampai akhirnya. Masalah nanti itu sudah di dalam rencana Tuhan yang lain. Tapi untuk rencana Tuhan yang kita kerjakan, lakukan apa yang harus saudara lakukan di dalam zaman kita, di dalam waktu kita. Yes, saudara, kalau kita sampai kepada perjanjian lama dan hanya melihat kepada perjanjian lama saja, maka kita akan merasa bahwa yes, kita adalah orang yang misterius. Tuhan kita adalah Tuhan yang misterius, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan membukakan segala sesuatunya. Kita akan terus nggak mengerti. Kita akan terus menjadi orang yang nggak menyelami. Kita akan terus menjadi orang yang cuma taunya taat, dan nggak pernah tahu apa akan terjadi di masa depan. Tapi saudara, kita harus bersyukur sama Tuhan, kita harus puji Tuhan. Karena perjanjian lama tidak menjadi standar satu-satunya. Karena kita melihat ada perjanjian baru. Perjanjian baru yang menjadi penggenapan dari seluruh apa yang menjadi message yang ada di dalam perjanjian lama. Yes, kita nggak bisa menyelami, saudara. Kita nggak bisa tahu. Kita cuma tahunya taat terhadap otoritas. Kita tahu cuma taat kepada firman Tuhan. Kita cuma tahunya taat kepada Tuhan. Tapi big solution yang kita bisa lihat dalam perjanjian baru adalah orang benar tidak akan diizinkan hanya buta terhadap apa yang akan terjadi nanti. Jadi kita bukan dari orang yang sekedar tidak bisa menyelami, tapi saudara,
Kita justru melalui perjanjian baru, kita dapat melihat penggenapan dari apa yang tak terselami itu. Yaitu apa, saudara? Yaitu Kristus. Kristus yang tidak berdosa. Kalau kita melihat kita, raja dan semuanya, kita semua orang berdosa. Pengkhotbah juga menyadari dirinya orang berdosa. Maka di dalam diri orang berdosa kita pasti akan melihat cacatnya orang. Tapi Kristus yang tidak cacat, Kristus yang tidak berdosa, dia justru mengambil satu jalan, yaitu apa? Menyelamatkan orang berdosa, yaitu dengan dia menanggung dosa manusia oleh karena kita, sehingga akhirnya dia mengambil jalan salib, sehingga pada saat dia disalibkan, darahnya tercucur adalah darah yang memberikan keselamatan, yang menebus dosa dan memberikan pertobatan kepada kita, dan memberikan akan satu jaminan bahwa saudara dan saya akan menerima surga melalui karya keselamatan Kristus. Saudara, kita akan tahu bahwa apa? Wisdom cannot answer all the question of life, but Jesus can. All the wisdom in this world cannot answer all the question of life, but only Jesus can. Hanya Yesus yang bisa menjawab seluruh pertanyaan kehidupan yang ada di dunia ini. Yaitu apa? Yaitu semuanya yang terpikir oleh manusia, yang ada di dalam perasaan manusia, yang dilakukan oleh semua manusia, yang paling baik sekalipun, semuanya adalah sudah jatuh di dalam dosa. Maka satu-satu yang bisa solve all the wisdoms hanyalah di saat Yesus menebus orang berdosa. Dan di saat manusia ditebus oleh Tuhan Yesus, maka manusia dapat menjalankan wisdom dengan sempurna, mengikuti akan wisdom itu sesempurna mungkin, dan belajar memperjuangkan seluruh apa yang dia tahu. Bukan dengan caranya, tapi dengan cara Kristus memberikan yang terbaik. Maka saudara, hari ini saya akan tutup di sini dengan satu hal. Saudara, mari kita punya ambisi untuk jadi orang berhikmat. Mari kita berambisi untuk apa? Menjadi orang yang tahu kenapa kita harus melakukan hal yang benar. Walaupun kita melakukan hal yang benar, kita bakal diperlakukan tidak benar oleh dunia. Tapi at least, saudara, pengkhotbah dia tahu diri bahwa hikmatnya dari Tuhan. Meskipun dia wicked, meskipun dia full. Tetapi kita juga tahu, saya nggak layak menerima hikmat Tuhan. Tapi saya sudah ditebus oleh Kristus. Saya sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Maka saudara, menjadi man of wisdom, kita justru lebih lengkap daripada pengkhotbah. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus dosa kita. Maka kenapa engkau tidak memperjuangkan hikmat? Kalau Kristus sudah menjamin surga bagi kita, kenapa saudara tidak memberitakan hikmat itu? Saudara, Injil adalah hikmat Tuhan. Pakailah saudara, kesempatan demi kesempatan, saudara di tempat kerja, saudara di sekolah, atau saudara dengan teman-teman saudara, marilah pakai waktumu, sedikit waktumu saja, untuk apa? Sharing apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Sharing apa yang Tuhan ajarkan kepadamu. Dan sharingkan betapa Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan itulah hikmat yang paling sempurna. Manusia di dalam Kristus ada pengharapan. Dan itulah wisdom, the true wisdom, khususnya dalam era pandemi ini. Dengan adanya Kristus di dalam hidup kita masing-masing, saudara sedang belajar menghidupi hidup yang penuh. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali khusus dalam pasal yang ke-9 untuk mengenal hidup yang lebih penuh di dalam Tuhan. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Ambillah sikap berdoa.
Dan mari kita bersama-sama berdoa. Saya minta satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta untuk saudara Johan untuk bisa berdoa meresponi firman Tuhan. Minta saudara Johan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur atas pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang berotoritas atas segala kehidupan kami. Engkau yang menempatkan pemerintah untuk berkuasa atas kami. Dan kami juga belajar untuk tunduk dan patuh pada pemerintah. Dan juga Engkau menganugerahkan pada kami hikmat. Dan kami yakin percaya bahwa Kristus telah menebus kami. Kami berdoa agar Engkau yang mampukan kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan hikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga serahkan untuk kehidupan kami dalam penyertaan-Mu pada Tuhan yang mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pendeta Daniel dan juga Vikaris Claudia, agar Engkau yang pakai mereka menjadi alat-Mu dalam memberitakan kebenaran-Mu dan mengembalakan jemaat. Terima kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama di gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian.